Kalangan ahlu sunnah itu kalau saudara rajin ke YouTube, ada seorang tokoh ahli sunnah yang kerjanya itu menentang Syiah aja nih. Namanya Fadilatul Syekh Utsman Al-Khamis. Jadi Utsman hari Kamis. Dia dari keluarga Kamis. Dia dianggap paling jago menghadapi orang-orang Syiah, sehingga di internet disebut The Lion of Sunnah. Jadi singanya Sunnah, karena orang-orang Syiah selalu menyebut Imam Ali sebagai The Lion kan, Asad Al-Ghalib, singa sang penakluk, Asad Al-Ghalib. Nah, kita akan mendengarkan ini ceramah dia. Bahasa Arabnya sebetulnya sangat sederhana, dan karena dia banyak gerak, saudara mungkin akan banyak mengerti juga. Kalau tidak juga, saya akan hentikan sekali-kali. قال ابن الأثير: المولى يقع في لغة العرب على الرب والمالك والمنعم والناصر والمحب والحليف والعبد. Jadi maksudnya dia sebetulnya sedang membahas hadis Ghadir Khum. Man kuntu maula fahadha aliyun maula. Dia sepakat bahwa hadis itu sahih. Tidak bisa dia tolak. Hadis itu sahih. Tapi kata orang Syiah salah memahami kata maula. Menurut orang Syiah, maula itu artinya menunjuk Imam Ali sebagai khalifah. Itu keliru katanya. Dia di situ tidak ada khalifah sama sekali. Yang disebut itu maula. Dan kata maula dalam bahasa Arab artinya banyak. Ada 19 arti kata maula. Ada arti penolong, pembantu, nanti dia akan sebutkan ini. والمعتق وابن العم والصهر. كل هؤلاء يقول عنهم العرب ايش؟ مولى. تقول فلان مولى فلان يعني سيده. وتقول فلان مولى فلان يعني حليفه. وتقول فلان مولى فلان ابن عمه. لما قال معاوية أنا مولى ولي الدم، لما قال طيب ابن عمه. وتقول فلان مولى فلان أي صهره. فمولى تأتي ايش على أكثر من معنى في لغة العرب. فنقول لماذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت القضية قضية خلافة، لماذا يأتي النبي بكلمة تحتمل كل هذه المعاني ولا يقول علي خليفة من بعدي؟ واضح ولا غير واضح؟ Katanya Rasulullah itu kan terkenal fasih berbicara. Kenapa dia tidak terang-terangan aja menyebut Ali itu khalifah sesudahku gitu? Kenapa harus menggunakan kata maula yang artinya sekian banyak? Sekarang Rasulullah disalahin pula ya. Jadi kenapa dia terang jelas? Itu berarti kata bahwa orang Syiah itu keliru mengartikan maula sebagai khalifah sesudahnya. Karena kalau bermaksud Rasulullah menuju khalifah sesudahnya, pasti dia tidak akan menggunakan kata yang abstrak seperti kata maula. Sebenarnya yang dia pilih maula itu artinya penolong. Nah, kenapa juga dia milih kata penolong? Kenapa Rasulullah tidak menggunakan kata nasir gitu ya? والنبي قد أوتي إيش؟ جامع الكلم، فلا يأتي بكلمة تحتمل كم معنى الآن هنا ذكر ابن الأثير؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هل الذي أوتي جامع الكلم يأتي بكلمة تحتمل 10 معاني؟ طيب، ويترك كلمة واحدة يقول علي خليفة من بعدي ولا تحتمل إلا معنى واحدا؟ لا يمكن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. كذلك يقال الولاية المقصودة في الحديث هي الحب والنصرة والتأييد كما قلنا قبل قليل. لماذا؟ ما بعدها يفسرها، ما بعدها يفسرها، بل وسبب الحديث يفسرها، لأن كانوا قد غضبوا على علي رضي الله عنه وأرضاه. قلنا ليس في الحديث ما يدل على الخلافة أصلا، لا من قريب ولا من بعيد، حتى يقال تمت البيعة لعلي رضي الله عنه وأرضاه. Jadi tidak ada dalam kata-kata itu katanya yang menunjukkan jelas bahwa wali maula itu artinya khalifah sesudah Nabi. Tidak ada sama sekali. La min qarib, la min ba'id. Baik dari dekat maupun dari jauh. Saya juga senang ini. La min qarib, la min ba'id. لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة لما أتى بكلمة تحمل كل هذه المعاني، ولا أتى بكلمة صريحة علي خليفة من بعدي أو علي الإمام من بعدي. Atau Ali Imam min ba'di gitu kan mestinya Rasulullah itu. Oke. Nah, jadi alasan dia mengapa dia menolak hadis man kuntu maula fadaliun maula itu bukan untuk menunjuk Imam Ali sebagai khalifah.
Itu hanya karena waktu itu beberapa sahabat, Imam Ali itu baru pulang dari Yaman, dan beberapa sahabat marah sama Imam Ali. Jadi Rasulullah menyuruh mereka mencintai Imam Ali gitu. Bukan maula di situ artinya yang dicintai, sama seperti kata wali. Malah kalau Ibnu Taimiyah mengatakan wali dalam arti pemimpin, dalam arti pemerintah, itu dalam bahasa Arabnya ditulisnya wawu alif lam iya, wali gitu. Jadi kata Al-Quran, kalau Al-Quran itu mau merujuk Imam Ali sebagai pemimpin, harusnya Al-Quran itu mengatakan innama waliyukum, terus sudah Allah wa rasuluhu walladzina amanu. Itu hatta Quran aja disalahkan. Tadi Rasulullah disalahkan kenapa dia menggunakan kata maula, kenapa tidak yang jelas saja. Nah, dalam ini kita akan sebutkan sebetulnya untuk memahami kata. Memang satu kata bisa berarti macam-macam, tapi orang pintar pasti tahu cuma satu yang dimaksud, walaupun dalam kamus artinya macam-macam, tapi konteksnya akan segera memberitahu kepada kita bahwa yang dimaksud itu adalah makna tertentu. Misalnya, setelah tabrakan, jari-jari sepeda itu hancur. Dalam kamus yang disebut jari itu macam-macam. Ada jari ini, ada jari di dalam matematika itu yang menghubungkan pusat dengan lingkaran, itu juga disebut jari-jari. Juga yang menghubungkan itu juga di roda, sebuah roda itu juga disebut jari-jari. Jangan sampai bingung, kenapa dia mengatakan jari-jari sepeda? Pasti tahu bahwa jari-jari ini tidak boleh diartikan jari-jari ini. Janganlah dibantah berita itu. Tidak mungkin sepeda punya jari, tangan pun nggak punya. Bagaimana pun sepeda punya jari. Itu hanya dilakukan oleh, karena saya sedang mempelajari neuroscience, orang yang mengalami kerusakan pada satu bagian otak di sebelum frontal lobe, itu ada namanya Broca area, daerah Broca. Kalau dapat kerusakan di situ, dia mengetahui kata-kata itu, tapi dia tidak mengetahui artinya. Jadi mengalami kebingungan. Saya nggak tahu apakah saya harus menyerahkan beliau kepada seorang ahli neuroscience. Tapi kalau itu diserahkan, banyak sekali yang seperti beliau itu ya. Lebih baik kita memperbaiki diri kita sendiri ya. Sekali lagi, kata-kata itu boleh banyak, tapi konteksnya akan menunjukkan apa artinya itu. Seperti dalam kata anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tidak bisa di situ disebutkan engkau adalah pemimpin sepeninggal kami. Bukan, karena konteksnya di situ maula itu berarti pelindung. Karena salah satu arti maula pelindung. Engkaulah pelindung kami. Karena itu kalimat berikutnya fansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Kata aziz dalam bahasa Arab artinya banyak. Ada yang berarti perkasa, maha perkasa. Ada juga aziz dalam arti yang paling lemah lembut, paling sayang. Orang Arab kalau berbicara para pendengar, kalau kita apa? Kalau para pendengar itu yang terhormat atau yang tercinta? Kalau biasa ustadz, kalau saya sih tidak mempersoalkan pendengarnya terhormat atau tercinta, saya nggak peduli. Biasa apa? Para pendengar yang terhormat atau para pendengar yang para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sotoy lagi belum tentu itu. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Arab biasa al-azza itu dari kata aziz, terus bentuk jamaknya a'izza, artinya yang tersayang, yang tercinta. Jadi kalau saudara dengar orang Arab bicara ayyuhal azza, kalau cepat itu ayyuhal azza, wahai orang-orang yang tersayang, itu berasal dari kata aziz. Jadi aziz berarti tersayang. Misalnya ila zaujati al-azizah, buat istriku yang tersayang, itu pakai aziz ya. Jadi aziz bisa tersayang, bisa berarti maha perkasa, bisa berarti sangat sensitif, misalnya karena rasa sayangnya, yang mempunyai rasa sayang yang luar biasa. Seperti
Di dalam ayat misalnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum, telah datang kepadamu seorang rasul. Kita tidak boleh menerjemahkannya yang sangat perkasa terhadap penderitaan kamu. Itu tidak cocok. Tapi di situ tuh yang sangat berat hatinya, yang sangat sensitif, yang penuh empati merasakan derita kamu gitu. Jadi sebetulnya kalau Fadilatul Syekh itu tidak la ya'rif makna al-maula, fala budda lahu an yata'allam ad-dirasa al-arabiyyah walau bisyaklin yasirin. Tapi pasti kata dia, kamu bahasa Arab kamu tuh tidak ada artinya dibandingkan bahasa Arab saya. Ya jelas dia orang Arab asli itu. Ya. Tapi kalau orang Arab yang bukan Arab bisa mengerti maula lebih baik ketimbang dia, itu keterlaluan. Ya. Karena dia orang Arab. Oke. Jadi itu argumentasi dia. Tapi pertanyaan kita, apa konteksnya? Di dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai ke Ghadir Khum itu panjang khutbahnya kan. Para ahli hadis menyebutkan, At-Tabari misalnya menyebutkan Rasulullah menyampaikan khutbah yang sangat panjang pada waktu itu. Tapi di kalangan ahli sunnah yang meriwayatkan sunnah Nabi itu tidak ada satupun yang meriwayatkan khutbah Nabi yang panjang itu. Paling panjang yang diriwayatkan oleh Ahmad, paling pendek itu yang paling populer. Nabi hanya berkata, man kuntu maula fahaza aliyun maula. Tapi itu juga alhamdulillah. Kalau kita, Bukhari sama sekali tidak meriwayatkan peristiwa itu. Tapi Muslim, lazim alaina nashkura musliman. Kita harus bersyukur kepada Muslim. Ke Muslim ada panjang dikit. Dalam Muslim diterima dari Zaid bin Arqam. Rasulullah sampai di sebuah mata air yang namanya Khum. Kemudian beliau berkata, sebentar lagi utusan Tuhan akan memanggil aku dan aku harus menjawab panggilannya. Aku titipkan bagimu dua pusaka yang berat. Satunya ada di tangan Tuhan ujungnya, dan ujung lain ada di tangan kalian. Kemudian Nabi menggemarkan umatnya untuk membaca Al-Quran. Setelah itu beliau bersabda, Uzakirukumullah ahla baiti, Uzakirukumullah ahla baiti, Uzakirukumullah ahla baiti. Aku peringatkan kalian tentang ahlil baitku, aku peringatkan kalian tentang ahlil baitku. Atas nama Allah aku ingatkan kalian pada ahli baitku. Setelah itu berhentilah Muslim di sini. Jadi hadis man kuntu maula fahada aliyun maula tidak ada dalam Sahih Muslim. Tapi itu juga lumayan. Tapi lucu sekarang ini, menurut itu sama Fadilatul Syekh Utsman Al-Khamis, hadis itu sahih. Inni tarikun fikum thaqalain, kitab Allah wa itu sahih. Hadis Muslim itu sahih. Tapi hadis itu hanya menyuruh kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Tidak ada berpegang teguh kepada Ahlul Bait. Tidak ada dalam hadis itu kan? Tidak ada berpegang teguh kepada Ahlul Bait. Karena dalam Sahih Muslim itu, aku titipkan kepadamu dua hal yang kalau kamu berpegang teguh kepadanya tidak akan sesat. Satu, Al-Quran yang ujungnya ini terus, dan Nabi menyuruh menggemarkan Al-Quran. Lalu yang keduanya, aku peringatkan kalian tentang Ahlul Baitku. Tidak ada di situ katanya, aku suruh kalian berpegang teguh kepada Ahlul Baitku. Ajib saya ini. Sekiranya saya berhadapan dengan beliau, emang saya bingung sendiri tuh. Ulang itu kepala pening. Apa harus disebutkan? Kalau disebutkan fakta lain, udah aku tinggalkan dua pusaka yang kalau kamu pegang teguh, setelah itu tidak diulang lagi itu pegang teguhnya. Itu bukan berarti ini. Memang ada hadis lain yang dengan jelas juga, inni tarikun fikum as-saqalain ma in tamasaktum bihima falan tadillu abada. Tapi hadis itu kata mereka dhaif. Dan dhaifnya kenapa dhaif? Di antara riwayatnya ada orang Syiah. Jadi kalau hadis itu lewat orang Syiah, dhaif. Nah, di dalam riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya dulu kepada para hadirin sebelum menyampaikan ini. Dalam pertanyaan beliau itu berkata begini, kata Al-Quran, Rasulullah itu harus diistimewakan di atas diri mereka sendiri.
diistimewakan itu aula dalam bahasa Arab. Rasulullah itu harus didahulukan sebelum diri mereka sendiri. Rasulullah berkata, apakah aku kalian dahulukan dari diri kalian? Betul, katanya. Kemudian Rasulullah berkata, hal balang itu apa sudah menyampaikan? Betul. Lalu ketahuilah siapa yang mendahulukan aku di atas diri mereka sendiri, hendaknya mendahulukan Ali juga di atas diri mereka sendiri. Man kuntu maula fahadha aliyun maula. Jadi maula itu konteksnya bukan untuk dicintai tadi, bukan sebagai budak, karena ada maula juga yang artinya budak. Misalnya Salim maula Huzaifah, ya itu maula artinya budak. Tapi tidak boleh diartikan siapa yang menjadikan aku budaknya, hendaknya menjadikan Ali juga budaknya. Karena sebelumnya sudah ada konteksnya, yaitu aku harus didahulukan dari diri mereka sendiri. Begitu juga kita harus mendahulukan Imam Ali sebelum diri mereka sendiri. Itu satu bantahan kita terhadap dia, ya. Jadi badan pertama, kita harus memahami kata-kata itu berdasarkan konteksnya. Memang setiap kata maknanya bisa banyak, dan itu tidak usah membingungkan kita. Ada yang pernah digontor di sini nih? Kalau saya nggak pernah, tapi saya mendengar berita karena kalau digontor orang menyuruh menghafalkan terjemahan kata-kata Arab itu dengan cara begini, katanya. Mata, ain, mata-mata, jasus, mata air, yanbo, itu. Air mata, dumo, gitu. Jadi itu kata mata itu artinya bisa macam-macam. Matahari, syams. Jadi tidak boleh misalnya mata, misalnya ain, matahari, ainul yaum, tidak boleh. Terus apa lagi? Air mata, maul ain, ya. Mata air, ainul ma, tidak boleh, karena kata-kata itu berbeda-beda artinya sesuai dengan konteksnya. Itu sekiranya kawan-kawan kita mau belajar bahasa sebentar aja, mungkin pertengkaran kita sudah lama berakhir dan tidak usah sampai ke pengadilan segala macam. Kalau kita ini sepakat dengan ilmu bahasa bahwa kata-kata itu berubah-ubah sesuai dengan konteksnya. Apalagi bahasa Inggris, kata go itu ada 70 artinya. Kita cuma kenal satu aja. Go itu artinya pergi, ya. Go home, nah itu bisa berarti pulang. Rupiah doesn't go very far. Rupiah tidak terlalu banyak laku di berbagai tempat. Jadi kalau kita pergi ke Singapura aja rupiah sudah susah dipakai. Tapi dollars go everywhere in the world. Nah itu kata go udah ganti lagi, ya. I go bankrupt. Misalnya saya menjadi bangkrut, go di situ berarti menjadi. Cek kalau seorang itu menguasai bahasa Inggris, sebutkan paling tidak 30 aja arti kata go. Itu insya Allah tidak seorang guru bahasa Inggris pun yang bisa menyebutkan. Dan harusnya guru bahasa Inggris tidak usah berkata, ini orang Amerika tuh kalau ngomong kok nggak jelas. Padahal dia orang Amerika. Kenapa pilih kata go yang artinya banyak sekali, gitu. Kenapa tidak he becomes bankrupt misalnya? Atau he goes broke. Bilang aja he becomes broke. Kata grow artinya kan banyak, ya. Ada berarti tumbuh, ada berarti menjadi. Grow up bukan, jangan diartikan tumbuh makin tinggi, tapi artinya sudah dewasa. I grow up, I would like to be a pilot. Misalnya. Jangan diartikan kalau saya tumbuh tinggi, ya, gitu. Nah, argumentasi kita berikutnya. Apakah pernah Rasulullah menyebutkan kata khalifati min ba'di, engkau menjadi khalifah sesudahku? Dan inilah yang ada pada saudara-saudara, kita ambil dari tafsir Al-Baghawi juz ke-6 halaman 131. Kita pergi ke Al-Baghawi. Al-Baghawi adalah tafsir Ahlu Sunnah, untuk saudara ketahui.
saya ingin membeli besok juga untuk perpustakaan kita. Nah, dalam Al-Baghawi itu juz yang ke-6 halaman berapa tadi? 131. Ini hanya sekedar untuk membuktikannya, tapi ada pada kita semua nih. Kita baca nih. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Ketika turun ayat, berilah peringatan kepada keluargamu yang dekat. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq dari Abdullah Ghaffar bin Al-Qasim, dari Al-Minhal ibnu Amr, dari Abdullah bin Al-Haris bin Naufal bin Al-Haris bin Abdul Muttalib, dari Abdullah bin Abbas, an Ali bin Abi Thalib. Jadi ini asbabun nuzul dari ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Beri peringatan keluargamu yang dekat. Ketika turun ayat ini, kenapa disebutkan ini sanadnya? Karena nanti ada orang yang mendhaifkan hadis ini dengan mengkritik salah satu di antara pembawa riwayat hadis ini. Jadi nih, saya terjemahkan langsung dari sini untuk memperpendek ini aja. Bukan berarti saya tidak bisa baca. Itu hanya berarti saudara yang nggak bisa baca. Ketika turun ayat ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan pada keluargamu yang dekat. Rasulullah memanggilku. Di sini dari Imam Ali itu, an Ali bin Abi Thalib. Rasulullah memanggilku dan berkata, ya Ali, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku agar engkau berikan peringatan kepada keluargaku yang dekat. Maka faduqtu bidzalika zar'an, lalu ini menjadi sempit bagiku, jadi rada berat ini. Wa araftu anni mata ubadihim bihadzal amr arra minhum ma aqra. Inni mata ubadihim bihadzal amr arra minhum ma aqra. Karena kalau aku beritahukan kepada mereka urusan ini, pasti aku melihat apa yang tidak mereka sukai. Fasomattu, jadi aku diam aja, katanya. Fasomattu, maka aku diam saja alaiha, atas perintah itu, sampai ja'ani Jibril, sampai datang Jibril. Faqala li ya Muhammad illa taf'al ma tu'mar yu'adzibka rabbuk. Kalau engkau tidak melakukan apa yang diperintahkan, Tuhanmu akan mengazab kamu. Fasna' lana, hey Ali, siapkan bagi kita so'an min to'am, satu sok makanan saja. Satu sok itu makanan sedikit, satu sok. Biasanya ukuran untuk zakat fitrah itu satu sok. Jadi kita sekarang 3 liter beras gitu. Min to'am waj'ala alaihi rijlas syat, kemudian campurkan itu dengan 1 kaki kambing. Wamla' lana ussan min laban, kemudian penuhilah 1 wadah dari susu. Tsumma jma'li Bani Abdul Muthalib, kemudian kumpulkan untukku Bani Abdul Muthalib, hatta uballighahum ma umirtu bihi, sampai aku sampaikan kepada mereka apa yang aku diperintahkan padanya. Qala Aliyun radhiyallahu anhu, fa'altu ma amarani bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku lakukan apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Tsumma da'autuhum lahu, kemudian aku memanggil mereka untuk menghadiri hidangan ini. Wa hum yauma idzin 40 rajulan, waktu itu mereka berjumlah 40 orang. Yaziduna rajulan aw yanqusuna, lebih dari 1 orang atau kurang dari, pokoknya sekitar 40 orang. Fihim a'mamu, diantaranya adalah paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib wa Hamzah wal Abbas wa Abu Lahab. Falamma ijtama'u, ketika mereka sudah berkumpul, ia memanggil aku untuk membawa makanan yang sudah aku sediakan. Maka aku datangkan makanan itu. Ketika aku hidangkan, Rasulullah hanya mengambil 1 zadbah, 1 cuil, 1 cuil aja dari laham, dari daging itu, kemudian digigit-gigit dengan geliginya, kemudian disimpan di tengah-tengah makanan itu.
ambillah ya Ali. Jadi sebelum dihidangkan, diberkati Nabi itu, beliau ambil sebagian kecil, beliau kunyah, dan kemudian simpan di tengah-tengah safheh, di tengah-tengah hidangan itu. Ambillah, bismillah. Lalu makanlah kaum itu sampai mereka semuanya kenyang. Wa imallah in kana ar-rajulul wahid minhum la ya'kul mithla ma qaddamtu li jami'ihim. Sehingga setiap makanan itu tidak habis-habisnya. Setiap orang makannya sebanyak apa yang dimakan oleh yang lain. Sumaqala, karena itu Al-Baihaqi dalam kumpulan hadisnya menyebutkan hadis ini dalam bukunya Dalailun Nubuwah, bukti-bukti kenabian. Karena ini mukjizat Nabi yang pertama. Karena makanan itu kemudian menjadi berlimpah. Kemudian mereka dikasih makan dan mereka juga minum, kemudian minum sekenyang-kenyangnya. Ketika Rasulullah bermaksud untuk mulai berbicara setelah diberi makan, Rasulullah mulai berbicara. Tiba-tiba ayyukallimahum badarahu Abu Lahab. Sebelum Rasulullah bicara, tiba-tiba Abu Lahab berkata, saharkum sahibukum. Ini sahabat kalian itu sudah mensihir kalian. Karena makanan yang sedikit ternyata bisa dimakan oleh 40 orang. Karena provokasi Abu Lahab, fatafarraqal qaum wa lam yukallimhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bubarlah kaum itu dan Rasulullah tidak sempat berbicara. Faqala al-ghad, keesokan harinya Rasulullah memanggil lagi Imam Ali. Ya Ali, inna hadar rajula qad sabaqani ila ma sami'ta min al-qawm fatafarraqa al-qawm qabla an nukallimahum fa'udda lana min at-ta'am mithla ma sana'ta thumma jma'hum. Hai Ali, karena orang itu maksudnya Abu Lahab kemarin sudah mendahului kita seperti yang kau dengar sehingga orang-orang bubar dan aku tidak sempat berbicara kepada mereka. Sekarang siapkan lagi makanan yang sama, mithla ma sana'ta, seperti seumpama yang sudah kau persiapkan. Summa jma'hum, kumpulkan lagi. Aku pun kumpulkan lagi, kubawakan makanan lagi seperti sebelumnya. Fa'akalu wa syaribu, mereka makan, minum. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Ya Bani Abdil Muttalib, inni qad ji'tukum bi khairai dunya wal akhirah, wa qad amarani Allah Ta'ala an ad'uakum ilaihi, fa ayyukum yu'azirani ala amri hadha. Hei Bani Abdul Muttalib, aku sudah datang dengan membawa 2 kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan Allah memerintahkan kepadaku untuk memanggil kalian kepada kebaikan ini. Maka siapakah di antara kalian yang akan membantu aku dalam urusan ini? Dan wa yakunu akhi wa wasiyyi wa khalifati fikum. Dan dia akan menjadi saudaraku, penerima wasiatku dan khalifahku pada kalian. Fahjamal qauman hajami'an. Lalu kaum itu menolak itu semua. Fakultu, dalam syarat disebutkan fahjama, mereka diam semua. Ada yang berartikan begitu. Fakultu, lalu aku berkata, wa ana ahdatsukum sinna, akulah yang paling muda waktu itu yang hadir. Ana ya Nabi Allah, akunu waziraka alai. Ya Nabi Allah, biarlah aku yang menjadi wazirmu untuknya. Fa akhadha bi raqabati, lalu Rasulullah memegang sikutku. Tsumma qala, kemudian berkata, Inna hadza akhi wa wasiyyi wa khalifati fikum fasma'u lahu wa ati'u. Inilah saudaraku, penerima wasiatku dan khalifahku di tengah-tengah kamu. Maka dengarkanlah dia dan taatilah dia. Faqamal qaumu yadhakun, lalu orang-orang berdiri sambil tertawa. Wa yaquluna li Abi Thalib, dan berkata kepada Abi Thalib, qad amaraka an tasma'a li Aliyin wa tuti'. Engkau diperintahkan untuk mendengarkan Ali dan mentaati Ali. Hei Abu Thalib, karena Abu Thalib ayahnya, kamu sudah diperintahkan untuk mendengarkan Ali dan mentaati Ali. Tadi hadis ini satu
merupakan mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Al-Baihaqi, kalau Anda siapa yang meriwayatkan hadis ini? Ingat aja Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, Ahmad juga meriwayatkan hadis ini. Kitab-kitab tafsir meriwayatkan hadis. Tapi yang saya kutip di sini hampir sama. Sumber pertama yang meriwayatkan hadis ini adalah Tarikh Tabari. Juz kedua halaman 319. Kita cek ini 319. Ini hadisnya. Saya hampir capek mencari kok hadisnya nggak ada. Ternyata ini yang tadi kita baca melewati orang yang sama juga. Kudu bismillah itu tadi. Dan ini hadisnya. Pada saat yang pertama mereka bubarkan sebelum Rasulullah sempat berbicara. Inna hadza akhi wa wasiyyi wa khalifati fikum fasma'u lahu wa ati'u. Ini dalam Tarikh Tabari. Tabari adalah salah seorang ulama ahli sunnah. Hidayat Nur Wahid memberikan kata pengantar kepada sebuah disertasi yang mengkritik Tabari. Disertasi itu mengatakan dalam Tarikh Tabari itu ada sahihnya dan ada yang dhaifnya. Dan lucunya yang dhaif itu semua yang berkaitan dengan Imam Ali itu dianggap dhaif. Atau semua yang menceritakan sahabat Nabi dia anggap hapus. Sehingga kalau itu dibersihkan, Tabari yang 8 jilid, mungkin setengah jilid aja selesai itu. Kalau itu sudah disingkirkan apa yang mereka pandang dhaif. Jadi dalam Tarikh Tabari hadis ini berbunyi inna hadza akhi wa wasiyyi wa khalifati fikum. Tapi di dalam tafsir At-Tabari, jadi At-Tabari itu bikin kitab tarikh itu ada 6 jilid ya. Dia bikin juga kitab tafsir At-Tabari pada ayat tadi surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 214 yaitu wa anzir ashiratakal aqrabin ya. Kita lihat nih gimana tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari ya. Nah, kita lihat nih. Ana ya Nabi Allah akunu wazirak. Ya Rasulullah, biar saya menjadi wazirmu. Fa akhadha bi raqbati, Rasulullah menarik sikutku. Summa qala, dia berkata, inna hadza akhi wa kada wa kada. Inilah saudaraku wakada wakada. Ada yang dibuang ini. Ini saudaraku dan begini begini. Apa yang begini begini itu? Yaitu yang dihilangkan kata dialah penerima wasiatku dan khalifah sesudahku. Itu dibuang. Ada yang menduga sebenarnya yang membuang bukan Tabari, tapi kayaknya yang mencetak itu Tabari itu. Ya, batolibnya tidak dibuang. Dan saudara perhatikan, walaupun dibuang, kan orang bisa menduga-duga karena sesudahnya dengarkan dan taati dia. Sesungguhnya dialah saudaraku dan titik. Dengarkan dia dan ikuti dia. Hei Abu Thalib, kamu disuruh mengikuti. Apa coba kalau kita disuruh mengikuti? Tentu kada-kadanya itu pemimpin, karena tidak mungkin dia adalah saudaraku dan bakal menantuku, ikuti dia. Nggak cocok itu. Atau dia adalah budakku, ikuti dia. Enggak, budak yang harus mengikuti ini ya. Dan ini tradisi dia ini dilanjutkan oleh hampir semua penafsir ahli sunnah ya. Jadi termasuk ini Ibnu Katsir. Tolong diingat itu halaman 170. Nah, ini juga Ibnu Katsir biraqabati summa qol inna hadza akhi wa kadza wa kadza. Dan ini saudaraku dan gini dan gitu. Saya diundang ke Medan ya, dan yang mengundang itu saudara kita di Medan namanya Candiki. Jadi saya sering mengatakan sama istri saya mungkin akan pergi ke Medan.
kita akan menemui candi gitu, candi kieu. Jadi itu wakada, candi gitu, candi kieu. Fasma'u lahu, dengarkan dia, katanya. Faqamal qaum yanhaqun, lalu mereka semua pada tertawa, wa yaquluna li Abi Thalib, dan berkata pada Abu Thalib, qad amaraka an tasma'a li ibnika wa tuti'a. Kau diperintahkan untuk mendengarkan anakmu dan mentaati anak. Jadi ini yang begini ini mengubah-ubah hadis itu disebut tahrif. Dan nanti kita akan belajar bagaimana saudara-saudara kita bersusah payah untuk menghilangkan hadis-hadis tentang Ahlul Bait. Kan tadi, kenapa Rasul tidak menggunakan kata yang jelas saja, khalifah sesudahku? Kenapa dia hanya mengatakan maula? Habis yang jelas juga itu dihilangkan. Yang khalifati fikum jadi kada wa kada. Wasiyyi wa khalifati fikum jadi kada wa kada. Wah, ini kita semua ini peserta pengajian ini jadi researcher semua ya. Dan ini pembahasan Ibnu Taimiyah ya tentang hadis ini. Halaman 302 ya. Ibnu Taimiyah itu kerjaan dia menulis buku namanya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Ada yang membantahnya dengan menulis Minhajul Bid'ah As-Sahabiyah. Ibnu Taimiyah berusaha menolak seluruh hadis ini. Saya ambil ini aja nih. Ada beberapa argumen dia. Argumen pertama, ceritanya pinter dia. Kritik matan. Kritik matannya mengatakan, di situ disebutkan bahwa terkumpullah 40 orang Bani Abdul Muthalib, kan itu. Kata dia, nggak ada, belum nyampe 40 katanya waktu itu Bani Abdul Muthalib. Jadi ini pasti bohong. Karena waktu itu Bani Abdul Muthalib 40. Udah diberitahu yang terkumpul 40 orang. Kata dia, belum terkumpul. Mana datanya dia menyebutkan? Enggak, kata belum ada sampai 40 orang gitu. Pasti tidak menyebutkan data. Pokoknya menidakkan aja. Dan di situ disebutkan oleh Imam Malik, kalau saya harus memilih mana yang lebih dipercayai, Ibnu Taimiyah yang mengatakan, dan Ibnu Taimiyah tidak sezaman dengan itu. Dia hidup kira-kira 500 tahun sesudah itu. Dan dia menduga Banu Abdul Muthalib belum mencapai sejumlah itu. Mungkin dia salah kira dia Banu Taimiyah mungkin. Ya. Mungkin belum mencapai seperti itu. Tetapi sebetulnya para sahabat, apalagi Imam Ali mengatakan bahwa Bani Abdul Muthalib sudah mencapai lebih dari itu. Tidak dihitung istrinya, anak-anaknya, keluarganya. Dan dalam riwayat lain bukan hanya Bani Abdul Muthalib, tapi juga Bani Hashim yang diundang, dan itu lebih banyak lagi. Jadi dia sangat kritis, tapi menurut saya sotoy. Bagaimana dia tahu? Nah, kata dia nih kesimpulannya, anna hadzal hadits kizbun inda ahli al-ma'rifati bil hadits. Hadis ini jelas bohong menurut orang yang mengerti hadis. Fama min alimin ya'riful haditha illa wa huwa ya'lamu annahu kizbun mawdu'un. Orang yang belajar ilmu hadis pasti tahu bahwa ini bohong semata-mata. Apa dalilnya bahwa hadis ini bohong? Karena ahli hadis akan mengatakan bahwa hadis ini bohong. Pada Baihaqi itu ahli hadis, At-Tabari itu ahli hadis, Al-Muttaqi Al-Hindi ahli hadis yang menuliskan riwayat ini dalam Kanzul Ummah. Dia anggap ini At-Tabari juga bukan ahli hadis ya. Baihaqi bukan ahli hadis. Walihada lam yarwihi ahadun minhum minal kutub alladhi yurja'u ilaiha fil manqulat li'anna adna man lahu ma'rifatun bil hadisi ya'lamu anna hadza kizbun. Karena itu kata hadis ini tidak pernah diriwayatkan oleh seorang pun dalam kitab-kitab yang dinukilkan kepada kita. Padahal tadi saya sebutkan beberapa kitab yang memuat hadis itu, baik yang lengkap maupun yang dipotong. Tapi hadis ini ada. Tapi kata dia nggak ada itu. Li'anna adna malannahu ma'rifah bil hadis ya'lam annahu hadis. Orang yang paling sedikit saja mengetahui hadis, tahu hadis ini bohong. Jadi kita tahu bahwa Ibnu Taimiyah sangat sedikit sekali mengetahui
hadis, karena dia mengatakan li'anna adna man lahu ma'rifatun bil hadis, karena yang paling rendah pun pengetahuan hadisnya tahu ini hadis ini bohong. Itu kalau ada tinggi sedikit, orang tuh tahu hadis itu benar. Tapi dia sebutkan juga, tadi dia sebutkan tidak ada dalam kitab-kitab yang dijadikan rujukan itu, tidak ada hadis itu. Tapi di bawah dia sebutkan wa qad rawahu Ibnu Jarir. Tapi Ibnu Jarir sudah meriwayatkannya, atau Bari maksudnya, wal Baghawi bi isnadin fihi Abdul Ghaffar Ibnul Qasim bin Fahd Abu Maryam Al-Kufi. Tapi dalam sanadnya ada orang namanya Abdul Ghaffar bin Al-Qasim bin Fahd Abu Maryam Al-Kufi. Wa huwa mujma'un ala tarkihi, dan itu semua orang sepakat untuk meninggalkan hadisnya. Itu teknik yang kedua. Kalau argumen kita terlalu kuat hadisnya, mereka mendhaifkan hadis itu. Dan percaya dengan ilmu hadis, semua hadis bisa didhaifkan. Karena orang itu tidak sepakat. Misalnya tentang Abdul Ghaffar itu, siapa Abdul Ghaffar? Dan nanti saya akan sebutkan dalam Mizanul I'tidal siapa Abdul Ghaffar itu. Tapi untuk meningkatkan pembicaraan dalam Mizanul I'tidal ini, kita ada pembahasan yang rada lengkap tentang Abdul Ghaffar. Jadi kita ini rada studi hadis, learning by doing nih. Tadi ya halaman berapa tadi? 379. Nah ini nomor sekian 5152. Abdul Ghaffar bin Al-Qasim Abu Maryam Al-Ansori Rafidhi, itu artinya Syiah, laisa bithiqat, tidak bisa dipercaya. Kalau dia Syiah nggak bisa dipercaya. Qala Ali bin al-Madini kana yadul hadis, dia tukang bikin hadis. Wa yuqalu kana min ru'usi Syiah, dia termasuk tokoh-tokoh Syiah. Wa rawa Abbas Yahya laisa bisyai, tidak bisa dihitung. Qala al-Bukhari, kata Bukhari, Abdul Ghaffar bin Al-Qasim bin Qais bin Fahd laisa bil qawi indahum, katanya. Ini Abdul Ghaffar bin Qasim bin Qais bin Fahd itu bukan kuat menurut mereka, para ahli hadis. Dan Bukhari tidak menyebutkan indi menurutku, tapi indahum menurut mereka. Ahmad bin Saleh hadatsana Muhammad bin Marzuq hadatsana Al-Husain bin Al-Hasan Al-Fazari hadatsana Al-Ghaffar bin Al-Qasim hadatsani Ali bin Thabit an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas qala Ibnu Buraida qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Jadi dia diriwayatkanlah hadis yang lain yang diriwayatkan dari dia ini. Biasanya misalnya tidak menyebutkan hadis-hadis yang diriwayatkan orang dia. Dan kesalahan dia itu karena dia meriwayatkan hadis Aliyun maula man kuntu maula. Karena itu dia disebut Rafidhi, kata gitu. Kata Abu Dawud, sami'tu Syu'bah, sami'tu Sammakan al-Hanafi yaqulu li Abi Maryam fi Sa'dakaru, kadzabta wallah, kamu bohong demi Allah. Ini hadis-hadis yang diriwayatkannya. Ini dari Abu Dawud. Abu Dawud yang meriwayatkan hadis juga kan, ada Sunan Nabi Dawud. Wa ana ashhadu, aku bersaksi, anna Aba Maryam kadzab, bahwa Abu Maryam itu pembohong. Li'anni qad laqituhu wa sami'tu minhu, karena aku pernah berjumpa dengan dia, aku pernah mendengarkan dia. Kenapa kamu menyebutkan dia pembohong? Karena aku pernah berjumpa dan mendengarkan dia. Udah, itu alasannya. Ismuhu, nama sebenarnya Abdul Ghaffar bin Al-Qasim. Qala Ahmad bin Hanbal kana Abu Ubaidah idza hadatsana an Abi Maryam yadijjun nas yaqulun. Kata Ahmad ini menjelaskan mengapa dia didoifkan ini oleh ahli hadis. Karena Abu Ubaidah apabila meriwayatkan hadis dari Abu Maryam, dari orang tadi itu, yadijjun nas, manusia gempar. Yaqulun, mereka semua ngomong, la nuridu, kami enggak mau hadis dia. Kalau ada orang meriwayatkan hadis dari Abu Maryam, semua orang menolak, enggak mau, kata gitu. Qala Ahmad kanu Abu Maryam, dan apa salah dia, kata Ahmad, kana Abu Maryam yuhadditsu bibalaya fi Utsman. Dia itu memang sering menceritakan riwayat bencana fitnah yang terjadi di zaman Utsman bin Affan. Itu kan melibatkan banyak sahabat. Dan waktu itu siapa yang mengkritik Utsman itu dianggap Rafidhi, malah dihalalkan darahnya.
Termasuk banyak para ahli hadis yang diangkat darahnya hanya karena, atau dianggap berdusta hanya karena dia menceritakan Utsman. Utsman itu harus diceritakannya baik aja semua. Nah, tapi katanya ini salah seorang murid dia itu namanya Syu'bah. Dan siapakah Syu'bah? Menurut para ahli hadis, Syu'bah itu Amirul Mukminin dalam ilmu hadis. Nanti kita baca komentar para ulama tentang Syu'bah. Dan Syu'bah itu muridnya Abu Maryam, ya. Abu Maryam itu punya murid namanya Syu'bah. Dan siapakah Syu'bah itu menurut para ahli hadis? Di dalam kitab Tarikhul Asma halaman 9. Tapi secara singkat, Syu'bah itu dia adalah ahli hadis. Dia tidak pernah meriwayatkan hadis kecuali dari orang yang terpercaya, yang disepakati kepercayaannya. Semua para ahli hadis hormat pada Syu'bah. Dan Syu'bah itu ternyata muridnya orang yang dianggap pembohong. Ada riwayat hadis lain yang mengatakan, sekiranya kita tolak hadis karena periwayat hadisnya itu Syiah, kita akan kehilangan sejumlah besar hadis. Karena itu Ibnu Hajar Al-Asqalani yang ahli hadis juga mengatakan, kesiahan seseorang tidak menyebabkan hadis itu tidak diterima. Tergantung syiahnya syiah apa, kata dia. Mengakhiri ini saya lanjutkan kisah Imam Ali Zainal Abidin setelah menerima doa itu. Dan ini cerita di Karbala setelah memberikan doa kepada Imam Ali Zainal Abidin salamullahi alaihima. Kemudian Tsumma latafatal Husain alaihissalam an yamini. Kemudian Imam Husain alaihissalam melihat ke sebelah kanannya. Falam yaro ahadan minar rijal. Dia tidak melihat seorang lelaki pun. Dia melihat ke sebelah kirinya, dia tidak melihat seorang pun. Maka keluarlah Ali bin Husain Zainal Abidin. Wa kana maridon, beliau dalam keadaan sakit dan hampir-hampir tidak bisa mengeluarkan pedangnya. Kemudian dia keluar juga. Wa Ummu Kulsum tunadi khalfah, dan Ummu Kulsum memanggil di belakangnya. Ya bunayya irji, duhai anakku kembalilah. Faqala ya ammata, duhai bibiku, aku ingin zarini uqatil baina yaday ibni Rasulillah. Biarkan aku berperang di hadapan putra Rasulullah. Kata Imam Husain salamullahi alaihi, ya Ummu Kulsum khudhi, hei Ummu Kulsum, ambil dia supaya di bumi ini masih tetap tersisa, supaya bumi ini tidak kosong dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itu ucapan Imam Husain setelah tadi mengajarkan doa yang kita antarkan peristiwa Muharram yang sebentar lagi itu dengan menghafalkan doa ini. Selain lagi di ujungnya waf'al bi kada wa kada diganti dengan doa kita masing-masing. Jadi kita akan baca lagi ini dan bacanya serius, benar-benar kita berdoa. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bihaqqi Yasin wal Qur'anil Hakim wa bihaqqi Thaha wal Qur'anil Azim. Ya man yaqdiru ala hawaijis sa'ilin, ya man ya'lamu ma fid dhamir, ya munaffisa 'anil makrubin, ya mufarrij 'anil maghmumin, ya rahimasy syaikhil kabir, ya raziqat tiflis saghir,
Ya man la yahtaju ila tafsir, salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Marilah kita berdoa masing-masing. Lebih dahulu doakan mudah-mudahan acara Asyura kita berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki kita semua. Mudah-mudahan Allah membebaskan kita dari segala kesusahan, penderitaan, kecemasan. Bihaqqi Yasin wal Qur'anil Hakim, bihaqqi Toha wal Qur'anil Azim. Jadi masing-masing kita bacakan doa. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا ولا تهلكنا وأنت رجاؤنا اللهم اهد لنا في أعمالنا ووسع علينا في أرزاقنا وانشر علينا رحمتك إن كنا عندك في أم الكتاب أسقياء فجعلنا سعداء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.